Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai random read and write and objects. Kami dari Parallel Computing kelas B. Oke, next. Baik, di dalam kelompok kami, perkenalkan, saya Tia Wahyu Febriani, NIM 192410103051, dan teman-teman saya ada Siska Cahya Puspita, NIM 3009, ada Angga Bagus Prasetyo, NIM 3010, Helmi Saifullah Mansur, NIM 3044, dan Halilatul Munawaroh, NIM 3047. Baik, yang pertama akan dibahas mengenai random read and write. Oke, next. Baik, di sini adalah konsep dasar dari random read and write sendiri, yaitu yang pertama, sebagai media penyimpanan baik berupa SSD internal, hard drive eksternal, ataupun flash drive yang digunakan untuk dua hal yang sama, yaitu meletakkan dan juga mengakses data di dalam sebuah drive. Yang kedua, dia akan menaruh data baru ke dalam drive, nah itu disebut write. Nah, kemudian jika read, itu dia akan mengakses data yang ada di dalam drive tersebut. Nah, untuk random read and write sendiri ini beroperasi dengan banyak membaca atau menulis file yang kecil yang tersebar di dalam drive tersebut, dan semuanya dilakukan dengan cara bersamaan. Oke, next. Ya, selanjutnya tentang studi kasus random read and write. Ya, untuk yang pertama, studi kasus yang kami gunakan yaitu tentang bagaimana untuk membaca random access file dengan menggunakan map module. Menggunakan map module memungkinkan pengguna untuk mengakses lokasi secara acak dalam file dengan memetakan file ke dalam memori. Di sini kami memilih text file yang memiliki beberapa baris teks yang bisa dilihat di samping yang akan digunakan untuk membaca atau akses lokasi secara acak dalam file menggunakan map module. Pada source code, kami akan mencoba untuk mencetak karakter pada indeks 5 sampai ke 9. Untuk selanjutnya yaitu implementasi ke dalam bahasa pemrograman. Untuk yang pertama, jadi kita lakukan import modul mmap. Kemudian dengan menggunakan beta open, kita akan membuka file text readme.txt dalam mode read as fd atau file description. Pada variabel mm, kita launch mmap dan passing fd.filenode dengan argumen 0 untuk map keseluruhan file. Kemudian kita mencoba untuk print karakter pada indeks 5-9. Kemudian juga dilakukan print line starting pada posisi sebelumnya mm. Kemudian kita return mm position pada awal file dengan function set, dan kemudian kita dapat menutup atau close mmap object dengan function close. Pada hasil output program ketika dijalankan, didapatkan hasil cetakan indeks dari 5-9, yaitu spasi WORL, dan juga ada print dari baris sebelumnya atau journal line, yaitu hello world. Next. Oke, selanjutnya adalah objek. Next. Konsep dasar dari objek-objek adalah hasil cetak dari kelas atau hasil konkret dari kelas. Jika menggunakan analogi kelas karyawan, maka objek dari kelas karyawan bisa berupa karyawan 1, karyawan 2, dan lain-lain. Objek dari kelas karyawan akan memiliki seluruh ciri-ciri karyawan, yaitu properti dan metodenya. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang kami gunakan yaitu tentang bagaimana membuat kelas karyawan, kemudian membuat objek-objeknya. Kemudian berikut adalah implementasi dalam codingan. Pertama kita membuat kelas karyawan, kemudian kita membuat metode konstruktor. Di sini kita membuat metode konstruktor dengan isi nama, gaji, dan jumlah karyawan. Kemudian kita membuat metode tampilkan jumlah, kemudian dan juga tampilkan profil yang berisi nama dan gaji. Kemudian di sini kita membuat objek pertama yaitu karyawan 1 dengan masukan yaitu Sarah dan 1 juta, kemudian karyawan 2 dengan nama Budi dan gaji
2 juta. Kemudian kita tampilkan dengan karyawan 1, tampilkan profil, kemudian kita juga tampilkan jumlah karyawan, total karyawan. Sehingga outputnya yang berada di sebelah kanan yaitu nama Sarah gaji 1 juta, nama Budi gaji 2 juta dengan total karyawan 2. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.